Selamat malam, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kita kepada renungan malam dari Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit, edisi Rabu 17 September 2025. Adapun nas yang akan menjadi dasar renungan bagi kita, yaitu diambil dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 10, dan saya akan membaca ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang menggembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara keseluruhan dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 10, terutama dalam nas hari ini, menggambarkan akan terjadi bencana kekeringan yang menimpa Yehuda dan Yerusalem. Dan itu sebagai penghukuman atas dosa dan pemberontakan mereka terhadap Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bagi beberapa poin dari nas ini untuk memperjelas kepada kita tentang pendalaman akan firman Tuhan ini. Yaitu dalam ayat 1 sampai 6, saya tidak membaca, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan baca di tempat masing-masing. Ayat 1 sampai 6 menggambarkan kondisi negeri yang kering dan tandus, di mana semua makhluk dari manusia hingga binatang menderita karena kekurangan air, dan disebabkan tadi karena ketidaksetiaan dan dosa mereka, maka Tuhan merancangkan penghukuman dengan mendatangkan kekeringan bagi mereka. Lalu dalam ayat yang ke-7 sampai 9, melalui Nabi Yeremia, umat Israel atau Yehuda mengakui dosa mereka dan bertanya kepada Tuhan, mengapa dia dikatakan tampak seperti orang asing yang tidak dapat menolong mereka? Lalu yang ketiga, dalam ayat 10 sampai 12, Tuhan menolak permohonan bangsa tersebut karena dosa-dosa mereka. Mereka telah berpaling dari Tuhan, sumber air hidup, dan sekarang mereka akan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Jadi ketika mereka bertanya seolah-olah Tuhan seperti orang asing yang tidak menolong mereka, sebenarnya bukan demikian. Tetapi Tuhan saat itu melihat perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan yang menyakiti hati Tuhan, maka konsekuensi itu akan mereka terima, yaitu penghukuman yang terjadi tentang kekeringan sehingga banyak orang mengalami kelaparan dan seperti orang yang kena tulah, seperti orang yang kena tulah. Itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih. Dan ada juga peringatan terhadap nabi-nabi palsu yang dimaksudkan dalam nas ini. Mereka bukan memberitakan firman Allah yang sejati untuk membawa umat berbalik kepada Tuhan, tetapi mereka justru meninabobokan umat dengan janji-janji palsu yang tidak berasal dari Tuhan, sehingga akibatnya tidak ada pertobatan yang benar-benar terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, sebagai pelajaran penting yang bisa kita dalami dari firman ini, pertama yang perlu kita melihat bahwa konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa, Yeremia menunjukkan bahwa dosa dan ketidaksetiaan kepada Tuhan pasti akan mendatangkan hukuman, baik itu dalam bentuk bencana alam, bahkan juga peperangan, bahkan juga kelaparan.
Yang kedua, bahaya dari nabi palsu. Nah, bahaya dari nabi palsu ini dalam arti supaya mengingatkan kita, supaya bisa membedakan antara firman Tuhan yang benar dan ramalan-ramalan palsu dari nabi-nabi palsu yang hanya berbicara berdasarkan pikiran mereka sendiri, dalam arti tidak sampai mengajak orang kepada Tuhan, kepada kebaikan hidup dan ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, pentingnya pertobatan sejati Bapak Ibu atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan. Nah, pentingnya pertobatan sejati adalah menggambarkan bahwa hukuman Tuhan dapat menjadi alat untuk mendorong pertobatan sejati dan pengakuan dosa yang membawa harapan akan belas kasihan dan pemulihan. Jadi perlu ada pertobatan, perlu ada kesadaran akan dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Sebab dari pertobatan itu membawa harapan kepada kita datangnya belas kasihan dan pemulihan dari Tuhan. Yang terakhir, ada kedaulatan Tuhan, ada kekuasaan dan otoritas Tuhan yang terjadi dalam seluruh keberadaan kehidupan manusia, terutama hal-hal yang jahat, hal-hal yang berbau dosa. Tuhan sangat tidak suka, dan Tuhan berdaulat atas semua itu Bapak Ibu. Dikatakan kedaulatan Tuhan itu nampak bahwa ia bisa menghukum. Nah, meskipun dikatakan menghukum dan ia melakukan hal itu untuk menyadarkan tadi, mendorong orang kepada pertobatan, tetapi penghukuman juga Tuhan, penghukuman dari Tuhan tetap merupakan sumber pengharapan dan keselamatan. Tetapi dikatakan harapan hanya tersedia bagi mereka yang kembali kepadanya dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dalam ketaatan. Sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan sebagai sumber air kehidupan yang memberi kehidupan, berkat, dan keselamatan bagi umatnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tapi Tuhan juga bisa mengajar, mendidik ketika ada kesalahan yang membawa kepada pertobatan. Sehingga ketika ada pertobatan, kesadaran akan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, maka ada harapan dari kami menerima belas kasihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, bahkan juga pemulihan serta berkat dari Tuhan. Mampukanlah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, menjalani kehidupan setiap hari ada pertobatan dari kami, dan kami mampu juga membawa orang-orang terkasih kami, orang-orang yang dekat dengan kami, hidup taat kepada Tuhan. Engkau melindungi, menjagai kami Tuhan sebagai umat-Mu, untuk menjalani perjalanan kehidupan kami dalam dunia ini, untuk tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana ajaran sejati dan palsu. Dengan terus dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Diberkati kami, diberkati keluarga, anak-anak kami, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan-pelayanan pemberitaan Injil-Mu, agar nama Tuhan dimuliakan. Lindungi dan jagai kami umat-Mu, bahkan lindungi jagai kami sebagai rakyat Indonesia, supaya kami bersatu sebagai rakyat Indonesia, hidup rukun di tengah berbagai keberbedaan kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang malam ini kami pernah beristirahat, dan Tuhan telah penjaga pelindung kami sampai kami bisa melakukan semua aktivitas ketika Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami, dan seluruh keberadaan hidup kami serahkan kepadamu. Anak-anak kami diberkati Tuhan, keluarga kami, dan seluruh pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.